Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Harvendi dengan NIM 2330106007 akan menjelaskan materi mengenai jaringan epitel. Nah, sebelum kita masuk ke jaringan epitel, kita akan membahas tentang konsep dasar jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jadi jaringan epitel ini dibentuk oleh sekumpulan sel-sel epitel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan epitel ini melapisi permukaan dalam dan luar tubuh, organ berongga, serta kelenjar. Nah, jaringan epitel ini merupakan salah satu dari 4 jaringan dasar pada tubuh, yaitu selain jaringan ikat, otot, dan jaringan saraf. Nah, jaringan epitel ini tersebar dalam beberapa sistem organ pada tubuh organisme. Salah satunya yaitu pada sistem pernapasan. Nah, jaringan epitel pada sistem pernapasan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi saluran pernapasan dan memfasilitasi pertukaran gas. Secara umum, jaringan epitel melapisi seluruh permukaan dalam saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga alveolus paru-paru. Nah, yang pertama yaitu hidung. Nah, bagian dalam hidung dilapisi oleh epitel bersilia. Silia ini berfungsi untuk menyaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Faring juga dilapisi oleh epitel bersilia yang membantu membersihkan udara yang terhirup. Yang ketiga itu ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea ini dilapisi oleh epitel berlapis semu atau silindris bersilia. Nah, epitel ini memiliki banyak silia yang berfungsi untuk menyapu lendir dan partikel yang menuju faring. Selanjutnya yaitu pada bronkus dan bronkiolus. Nah, cabang-cabang dari trakea ini yaitu dilapisi oleh epitel silindris bersilia. Semakin kecil cabang bronkus, maka jumlah silia akan semakin berkurang. Nah, kemudian pada alveolus. Nah, pada alveolus ini kantung udara terkecil pada paru-paru dilapisi oleh epitel squamosa selapis. Nah, epitel ini tipis memungkinkan terjadinya pertukaran gas antara udara di alveolus dan darah di dalam kapiler. Nah, fungsi jaringan epitel pada sistem pernapasan ini secara umum yang pertama yaitu untuk perlindungan, yaitu melindungi saluran pernapasan dari kerusakan akibat partikel asing dan patogen. Yang kedua yaitu sebagai sekresi, yaitu mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk menjebak partikel debu dan kotoran. Yang ketiga yaitu absorpsi, membantu penyerapan oksigen dari udara ke dalam darah. Yang terakhir yaitu untuk pergerakan. Nah, silia yang ada pada epitel itu membantu menggerakkan lendir dan partikel asing keluar dari saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu jaringan epitel pada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi berperan penting dalam membuang zat-sisa metabolisme dari tubuh. Nah, organ-organ utama dalam sistem ekskresi seperti ginjal, kulit, dan hati itu dilapisi oleh jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini memiliki peran yang sangat krusial dalam proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi pada zat-zat tertentu. Nah, organ yang pertama yaitu ginjal. Nah, pada ginjal, tepatnya pada glomerulus, itu dilapisi oleh epitel squamosa sederhana atau epitel selapis. Nah, epitel ini sangat tipis yang memungkinkan untuk memfasilitasi proses filtrasi pada darah. Yang kedua yaitu pada tubulus contortus proximal. Nah, dilapisi oleh epitel kubus selapis atau epitel kubus sederhana dengan banyak mikrofili. Nah, mikrofili ini meningkatkan luas permukaan untuk reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu pada organ kulit. Nah, pada kulit yaitu lapisan epidermis, lapisan terluar pada kulit itu dilapisi oleh jaringan epitel squamosa berlapis. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bagi tubuh. Organ selanjutnya yaitu hati. Nah, pada hati, tepatnya pada hepatosit, yaitu sel-sel hati merupakan epitel kelenjar yang berperan dalam metabolisme dan produksi empedu. Nah, secara umum, fungsi jaringan epitel pada sistem ekskresi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu untuk filtrasi, menyaring darah untuk membuang zat-zat sisa metabolisme. Yang kedua, yaitu sebagai reabsorpsi, yaitu mengambil kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh
dari filtrasi. Yang ketiga, yaitu sebagai sekresi, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dan zat asing yang masuk ke dalam tubulus ginjal. Yang keempat, yaitu sebagai proteksi, di mana melindungi organ-organ ekskresi dari kerusakan. Tidak hanya pada sistem ekskresi, sistem reproduksi juga terdapat beberapa jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini lapisan sel yang melapisi permukaan tubuh dan rongga tubuh, termasuk pada organ-organ reproduksi. Nah, jaringan ini memiliki berbagai fungsi pada sistem reproduksi sebagai proteksi, sekresi, absorpsi, dan sensasi. Nah, pada sistem reproduksi, jaringan epitel itu berperan penting dalam produksi gamet atau sel kelamin, transportasi gamet, dan pemeliharaan lingkungan yang kondusif untuk fertilisasi. Nah, yang pertama yaitu pada sistem reproduksi pria. Contohnya itu pada testis, di bagian salurannya yaitu tubulus seminiferus dilapisi oleh epitel germinal yang terdiri dari sel-sel spermatogonia, spermatosit, spermatid, dan sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini berfungsi untuk mendukung pada tahap spermatogenesis. Selanjutnya yaitu pada sistem reproduksi wanita, contohnya yaitu pada ovarium. Nah, pada ovarium ini dilapisi oleh jaringan epitel kubus sederhana. Selanjutnya yaitu pada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan yaitu merupakan sistem organ yang sangat kompleks yang bertanggung jawab atas pengolahan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, jaringan epitel di sini memainkan peran penting dalam melapisi seluruh saluran pencernaan dari mulut hingga anus. Nah, yang pertama yaitu pada rongga mulut. Nah, pada rongga mulut itu dilapisi oleh epitel squamosa berlapis non-keratinisasi. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus dilapisi oleh epitel squamosa berlapis non-keratinisasi. Nah, pada bagian atas dan beralih menjadi epitel sederhana silindris pada bagian bawah yang dekat dengan lambung. Yang ketiga itu ada lambung. Nah, lambung itu dilapisi juga oleh jaringan epitel sederhana silindris yang membentuk kelenjar lambung. Selanjutnya itu pada usus halus, yaitu pada duodenum. Nah, pada usus ini dilapisi oleh jaringan epitel sederhana silindris dengan mikrofili. Selanjutnya itu pada usus besar. Nah, usus besar itu dilapisi oleh epitel sederhana silindris dengan sel goblet. Terakhir yaitu pada anus, dilapisi oleh epitel squamosa berlapis non-keratinisasi. Nah, pada bagian dalam dan pada bagian luar itu dilapisi oleh epitel squamosa berlapis keratinisasi. Kemudian pada sistem sirkulasi itu terdapat juga jaringan epitel. Nah, sistem sirkulasi ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah, memiliki peran vital dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jaringan epitel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah itu memiliki fungsi yang sangat spesifik dalam proses pertukaran zat antara darah dan jaringan pada tubuh. Yang pertama yaitu jaringan epitel pada pembuluh darah arteri, dilapisi oleh endotel atau epitel squamosa sederhana. Nah, jaringan epitel ini sangat tipis dan halus untuk meminimalkan gesekan darah saat mengalir. Yang kedua pada pembuluh vena, sama seperti pembuluh arteri, vena juga dilapisi oleh endotel yaitu epitel squamosa sederhana. Kemudian pada sistem indera. Nah, sistem indera ini memungkinkan kita dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, jaringan epitel pada sistem indera ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendeteksi adanya berbagai rangsangan dari luar seperti cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan bau. Nah, letak jaringan epitel pada sistem indera yang pertama yaitu pada mata, yaitu tepatnya di bagian kornea. Nah, jadi kornea itu dilapisi oleh jaringan epitel squamosa berlapis non-keratinisasi. Kemudian pada retina itu juga terdapat jaringan epitel. Nah, bagian dalam mata yang mengandung sel batang dan sel kerucut sebagai reseptor cahaya itu tuh merupakan modifikasi dari jaringan epitel. Selanjutnya pada telinga, yaitu telinga bagian luar itu dilapisi oleh epitel squamosa berlapis. Untuk telinga bagian tengah itu dilapisi oleh jaringan epitel sederhana atau jaringan epitel sederhana kubus. Selanjutnya yaitu pada lidah. Lidah tepatnya pada papila itu tonjolan pada permukaan lidah yang mengandung reseptor rasa. Ini tuh dilapisi oleh jaringan epitel squamosa berlapis.
Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi tentang jaringan epitel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.